nama saya Beatrix Anasyatang, nomor absen 7. Saya di Zafira, nomor absen 8. Hari ini kami akan melakukan suatu wawancara. Berikut adalah videonya. Selamat menonton! Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Beatrix Anasyatang dari SMA Negeri 22 Jakarta, kelas 12-8. Nah, kali ini saya diberikan tugas untuk mewawancarai seseorang dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Sekarang saya lagi sama kakak siapa namanya? Ya, perkenalkan, nama saya adalah Dimas Mulya, biasanya dipanggil Kak Dimas kalau di sini. Saya salah satu penanggung jawab di Ganesha Operation, tepatnya di cabang Geo Pelumpang. Geo Pelumpang, oke. Kita lanjut aja langsung ke pertanyaan pertama. Menurut kakak kondisi Indonesia, kondisi kehidupan yang ideal, yang nyaman, sejahtera itu ditinggal di Indonesia itu seperti apa sih menurut kakak? Yang ideal sih yang pertama pastinya aman dulu ya. Aman, kita mulai dari segala sisi, terutama 3 kebutuhan utama, sandang pangan papan itu kita punya, itu baru kita bisa dikatakan aman. Kayak makanan kita nggak perlu khawatir kayak ntar beras ada apa enggak ya, atau yang lain-lain seperti itu, terutama kebutuhan pokok. Kalau menurut kakak, kalau untuk penghasilan sih tergantung kota masing-masing juga untuk kehidupan ideal dan nyaman, kita bilang seperti itu. Cuman kalau kita berpatokannya di Jakarta sih, kakak rasa sampai seseorang itu bisa banyak bergerak, terutama itu ketika dia udah bisa berpikir untuk beli rumah, atau misalnya dia bisa berpikir untuk beli mobil, apalagi kalau misalnya sudah berkeluarga dan punya anak kecil kan, mobil jadi kebutuhan yang cukup penting ya, gitu. Jadi salah satu indikatornya mungkin yang pertama sandang pangan papannya terpenuhi gitu, dan sampai orang itu bisa berpikir bahwa dia bisa, oh oke nih kayaknya tahun depan gue udah bisa untuk cicil rumah misalnya gitu, atau cicil mobil misalnya. Itu sih menurut kakak. Oh, kakak udah di tahap apa? Di tahap apa ya bilangnya? Kalau kakak sih memang ada beberapa, karena kakak dulu belajar ekonomi ya, jadi ada beberapa kayak kakak tuh tipe orang yang nggak mau KPR, terus nggak mau cicil gitu. Mungkin ya bertahap sih, tapi kalau misalnya dibilang udah sampai mana ya, udah sampai termasuk kerjanya nyaman, terus mobil udah ada, walaupun rumah belum, gitu. Cuman ya untuk pendapatan setidaknya udah bisa lah untuk kehidupan yang lumayan lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira selama kakak hidup di Indonesia, di zaman pemerintahan atau presiden siapa, kehidupan yang ideal di pertanyaan pertama tersebut itu udah terpenuhi selama kakak hidup? Nah, kalau ngomongin di zaman presiden siapa, mungkin lebih ke zamannya Pak Jokowi kali ya, karena Pak Jokowi kan kemarin cukup panjang tuh periodenya, 2 periode kan, 10 tahun, dan di periode itu pun termasuk apa yang naik jabatan, yang gajinya lompatannya gede dan lain-lain ibaratnya gitu, sehingga bisa nge-provide hidup yang jauh lebih enak, nyaman, aman gitu tuh justru di era kemarin sebenarnya kayak gitu. Oke, di zaman Jokowi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut, ini udah kejawab sih sebenarnya. Menurut kakak, kenapa sih di zaman presiden tersebut kondisinya udah terpenuhi? Alasannya apakah karena presidennya kah, atau dari Kadimasnya, atau dari siapa gitu? Kalau orang kurang tahu ya, tapi memang nggak bisa dipungkirin pasti setiap kebijakan presiden itu berpengaruh, mulai dari ekonomi atas sampai ekonomi bawah kan. Nah gitu, jadi pasti juga itu ada dampaknya di kehidupan kakak juga, kebijakan Pak Jokowi kemarin. Ya mungkin salah satunya juga berkat kebijakan pemerintah di era Pak Jokowi, kan Dimas bisa punya kehidupan yang lebih baik lah dibandingkan sebelumnya gitu. Cuman ya kalau ditanya alasannya kenapa, ya mungkin salah satu itu kebijakan Pak Jokowi. Emang apa sih kebijakan Pak Jokowi yang mengubah kehidupan kakak gitu? Nah,
kayaknya sih salah satunya mungkin kayak Pak Jokowi yang banyak kebijakan-kebijakan beraninya dia ya, bikin ekonomi lebih berputar gitu kan. Jadinya masyarakat yang di kelas menengah ke bawah itu lebih punya uang sebenarnya. Walaupun inflasinya cukup tinggi, tapi masyarakatnya cukup punya uang lah gitu kita bilangnya. Jadinya ya GO-nya bisa berjalan, kakaknya juga bisa makan lebih banyak, ibaratnya gitu ya, gaji bisa bertambah dan segala macam. Kayak mungkin gara-gara gitu juga sih. Di zaman Jokowi, kakak ngerasain kayak kesulitan nggak, kayak kesulitan finansial mungkin atau kesulitan yang lainnya gitu? Kalau kakak sih kurang lebih nggak ngerasain, nggak terlalu yang gimana banget. Karena kakak pekerja ya, karena kita bekerja jadi kayak udah ada penghasilan pasti tiap bulannya. Jadi nggak yang terlalu memikirkan kayak gimana. Tapi beberapa sih ada kayak teman-teman yang pedagang memang mulai ngerasa sepi gitu. Gitu. Cuman mungkin entah alasan yang lainnya, bukan karena mungkin karena salah strategi atau kalah persaingan dengan yang di online, nggak tahu juga kan. Cuman ya kalau kakak pribadi nggak ada ngerasain. Bagus lah ya, nggak ada ngerasain kesulitan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, pejabat atau presiden itu yang ideal atau yang bagus tuh seperti apa sih? Apalagi di zaman sekarang gitu. Yang cukup bagus sekarang sih sebenarnya cukup bagus ya Pak Prabowo. Karena kakak memang yang pertama itu suka sama presiden yang dia tahu geopolitik. Karena sekarang kan dunia lagi nggak bener lah ibaratnya kayak gitu lagi. Sampai banyak orang yang bilang dia abang perang dunia ketiga dan apa segala macam gitu. Ketika presiden kita tahu geopolitik, maka dia harusnya tahu strategi menempatkan Indonesia di mana. Gitu. Cuman yang agak kurang dari Pak Prabowo mungkin kita bilangnya tuh kayak terobosan dia yang mungkin harusnya lebih berani untuk ngambil posisi, atau misalnya kebijakan-kebijakan yang lebih transparan ke masyarakat gitu. Karena memang sekarang mungkin ya kakak tahu, tapi di sekitar lingkungan kakak tuh merasanya lebih jadi kurang percaya sama Pak Prabowo gitu. Kayak kebijakan-kebijakannya masih banyak yang harusnya ngambilnya kebijakan bukan yang B ini misalnya gitu. Kayak harusnya uangnya bisa untuk mensejahterakan guru nggak sih dibandingkan yang ini apa segala macam. Nah itulah gitu. Jadi Pak Prabowo tuh kurang berani ya menurut kakak. Setidaknya dia tahu geopolitik. Jadi harusnya itu bisa jadi kekuatan juga buat negara kita. Sebenarnya ini pertanyaan selanjutnya udah terjawab dikit, tapi ya saya tanya lagi lah ya. Sekarang zamannya Pak Prabowo, menurut kakak tuh kondisinya itu udah ideal, sejahtera, udah baik atau belum? Kalau udah, alasannya apa? Kalau belum, alasannya apa? Justru di zamannya Pak Prabowo ini kakak malah lagi benar-benar mencoba untuk mencari titik aman malah. Agak ini juga sih sebenarnya, agak masalah juga sebenarnya. Kayak Pak Prabowo melalui Menteri Keuangannya Pak Purbaya kan pengen uang di masyarakat itu berputar ya, sehingga ekonomi itu bisa bertumbuh gitu. Tapi di tengah ketidakpastian geopolitik di dunia misalnya, dan ketidakpastian pemerintah kita juga untuk mengatakan bahwa Indonesia aman loh gitu, kayak bensin kita bakal aman loh stoknya, beras kita udah aman loh, listrik kita gini loh nggak akan naik misalnya gitu. Itu sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Nah cuman karena nggak ada dari pemerintah kepastian bahwa kebutuhan pokok kita itu bakal ada terus untuk seterusnya, kakak malah saving uang sekarang. Hemat. Gitu, jadi hemat banget gitu. Dan kalau misalnya ada uang pun udah langsung convert aja ke emas, ada convert ke emas, karena emas kan saving happens ya. Jadinya salah satu strategi ya sekarang udah karena kakak ngerasa nggak aman sebenarnya sekarang, terutama di ekonomi ya. Jadinya dan mendingan simpan uang, belanja kurangin, bahkan kakak belanja terakhir di Tokopedia itu Januari sampai sekarang kakak nggak belanja lagi. Uangnya benar-benar disimpan semuanya gitu.
Oke. Menurut kakak ada nggak sih kayak strategi atau apa ya solusi buat pemerintah tuh harus kayak mana gitu biar masalah-masalah di Indonesia atau masalah-masalah yang belum datang tuh bisa teratasi gitu? Sebenarnya kalau misalnya dibilang solusinya ada, cuman kan pemerintah kita nggak bisa jalanin ya, karena ada sangkut paut satu dua kepentingan gitu. Kayak misalnya bisa nggak sih bubarin ini, misalnya gitu ya, kita tahu lah misalnya kayak gitu. Bisa nggak sih bubarin ormas misalnya atau bubarin A, B, C gitu. Kita nggak bisa karena di belakangnya kan ada permainan politik dan apa segala macam gitu. Sebenarnya di Indonesia kayaknya cuma butuh orang jujur dan nasionalis sama berani. Jujur, nasionalis, berani. Kalau misalnya kita bisa dapat pemimpin yang jujur, dia nasionalis, lebih mentingin rakyat, terus sama berani buat execute atas nasionalismenya dia, itu harusnya Indonesia bagus-bagus aja sih. Cuman kan masalahnya sekarang terlalu banyak kepentingan lah, dan itu yang bikin kayak Indonesia emas tuh beneran bisa nggak ya? Sampai sekarang tuh masih dipertanyakan. Indonesia cemas. Iya. Karena pertanyaan sebelumnya juga lo kakak sendiri aja cemas gitu untuk bergerak ke depan gitu. Jadi mendingan ada uang tabung gitu. Berarti Kak Dimas prefer Indonesia cemas daripada Indonesia emas untuk saat ini. Kakak tetap optimis. Tetap optimis. Indonesia tuh bisa. Kenapa? Karena kan generasi pendidikan yang sekarang anak-anak juga udah lebih bagus sih menurut kakak. Kita lebih melek teknologi, anak-anaknya juga lebih melek ekonomi. Kakak ketemu beberapa siswa yang dia bahkan udah SMA itu belajar kayak tentang saham, tentang cryptocurrency dan apa segala macam. Kakak nggak pernah kepikiran waktu itu, waktu kakak masih SMA. Berarti kan anak-anak sekarang lebih advance ya. Cuman masalahnya orang SDM yang udah terbentuk ini bisa nggak nih dikelola sama pemerintah yang bagus? Kan yang jadi masalah kan adalah pemerintahnya. Makanya kakak cuman ya berharap kalau misalnya nanti Pak Prabowo selesai di 1 periode atau 2 periode, kita nggak ada yang tahu. Ya mungkin Pak Prabowo-nya atau pemimpin Indonesia selanjutnya gitu, dia harus nasionalis, dia harus jujur dan harus berani menurut kakak. Oke. Pertanyaan terakhir, kira-kira kakak optimis gak sih Indonesia kedepannya bakalan lebih baik atau pesimis, dan alasannya apa? Itu tadi kakak sih masih optimis Indonesia bisa lebih baik, apalagi kan kakak di dunia pendidikan ya. Jadi tahulah mungkin nggak bisa kakak generalisir karena kakak adanya di Jakarta, jadi tahunya pendidikan di Jakarta tuh bagus. Nah, anak-anaknya juga udah berkembangnya jauh lebih baik dibandingkan era-era sebelumnya gitu. Nah, cuman toh pun kalau misalnya SDM-nya nanti bagus, kalian nih sebagai siswa bisa jadi SDM yang baik di depannya. Tapi kalau misalnya lapangan kerjanya nggak ada, bisnisnya pun nggak berjalan, orang-orang di luar sana, negara-negara asing nggak ada yang mau investasi di kita, akhirnya bisnisnya nggak bisa berjalan, terus kalian juga mau jadi apa gitu kan? Itu kan masalah. Jadi semua kebijakan yang diatur sama pemerintah itu pasti ada sangkut pautnya satu sama lain. Nah, makanya tergantung orang-orang yang ada di atas sana kalau menurut kakak. Tapi kalau misalnya SDM yang masih muda-muda ini bisa dikelola dengan baik, bisa dikasih pekerjaan yang bagus, lapangan kerjanya dibuka, terus kita juga bisa expand, misalnya ada produk kita yang bisa go internasional, harusnya Indonesia bisa bagus ke depannya. Berarti kuncinya di pemerintahnya kan? Iya dong, kuncinya di pemimpin kita tetap. Oke. Mungkin segitu aja Kak Dimas atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab. Sama-sama, Beatrix. Halo Kak. Halo. Kira-kira sebelum aku wawancara, kakak boleh perkenalan dulu nggak, dari nama, terus umur, dan lulusannya? Oke. Nama aku Dia, Ya. umurnya 23 tahun. Aku lulusan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, biasanya orang kenal namanya UHAMKA. Berarti S1 ya kak? Ya, S1. Oke.
aku mau nanya kira-kira kondisi kehidupan kakak selama tinggal di Indo itu yang paling ideal menurut kakak itu seperti apa? Yang sejahtera kah, yang makmur, atau bebas dari korupsi atau kayak gimana? Kira-kira menurut kakak kehidupan yang ideal itu kayak gimana sih tinggal di Indo? Kehidupan ideal. Yang pastinya kalau kehidupan ideal tuh beda-beda sih sebenarnya Beda-beda. orang ya, beda-beda orang deh. Opini jadi ya. Kalau buat Menurut aku kakak aja. kalau buat aku nih yang ideal selayaknya orang karena udah kerja, berangkatnya mungkin jam 7 jam 8 itu udah idealnya orang kerja. Iya. Pulang selayaknya masih di jam 4 jam 5 itu ideal. Iya. Untuk orang yang kerja ya. Kalau untuk anak-anak sekolah kan berarti ya dari jam 7 sampai jam 3 ya, gitu lah ya. Waktunya ya berarti lebih Iya, ke waktu. atau nggak yang main to five itu juga nggak apa-apa itu ideal. Terus untuk suasana itu kalau di Indo kehidupannya itu kayak gimana sih menurut kakak? Untuk saat ini Oke. ya, atau selama kakak hidup suasana di Indo itu menurut kakak kayak gimana sih? Karena aku dari lahir sampai sekarang aku di Pulau Jawa, Ya, jadi kan yang aku tahu ya di daerah ya yang aku tahu di Pulau Jawa dan tempatnya di Bekasi. ya di Bekasi. Aku tinggal di Bekasi, sekolahnya di Jakarta. Dibilang suasananya kayak gimana? Selayaknya dan seumumnya kehidupan Bekasi Jakarta. Ya udah biasa aja ya. Macet, Macet. biasa pagi, sekolah jam sibuk. Terus siangnya, kalau siangnya sepi gitu. Terus kalau kehidupan di sini yang gimana? Mau ada spesial kayaknya nggak ada yang spesial. Ya udahlah ya. Paling-paling kalau yang agak lain tuh di Jakpus banyak demo biasanya mahasiswa. Kayaknya gitu-gitu aja deh, nggak ada yang sespesial atau terkhusus gitu nggak. Kayak ya udah kayak biasa aja Banyak macet. kehidupan Ya udah. berjalan gitu. Oke, ngerti. Nggak pernah melihat kejadian-kejadian yang entah aneh atau Kayak wow juga nggak ada, kayak ya udahlah biasa-biasa aja. beda cerita kalau aku hidupnya di timur, apalagi di daerah yang konflik. Mungkin kita hidup dalam ketakutan mungkin. Di timur. Iya, itu di daerah timur pasti kayak gitu, apalagi di daerah konflik. Entah mau keluar takut karena kita beda ras, gampang dikenal kan Iya ada sih. gitu. Nah, kalau di Jawa sih aman-aman. Kalau di Jawa kayak ya udah belum ada suatu hal yang terkhusus yang Iya. bikin kehidupan itu kayak ini spesial banget, itu belum ada ya. Kayak kita udah merdeka ya, udah nggak ada lagi tuh komunis sebelah. Terus menurut kakak di zaman pemerintahan siapa sih yang menurut kakak itu kehidupan tuh ideal banget? Ada nggak menurut kakak? Dia ada. Atau Konteks ideal itu apa? Kayak, gimana idealnya? menurut kakak tuh di kehidupan yang idealnya itu dimaksudin ini baik-baik aja gitu. Ekonominya. Iya, bisa dari segi ekonomi, terus Lapangan juga pekerjaannya. pekerjaan, pendidikan, kayak gitu. Nggak ada yang Kayak ideal, nggak ada yang ideal. Atau Yang emang nggak ada yang ideal karena gini, kan Indonesia kan negara kepulauan ya, luas nih dari Sumatera sampai Merauke nih. Kita punya 5 pulau besar, dipisahkan sama laut. Kehidupan pendidikan di Sumatera, di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, apalagi di Pulau Papua itu kan beda. Yang jauh tertinggal itu kan pasti di daerah-daerah pelosok nih, ya di Papua, di Kalimantan, Sulawesi pasti masih ada gitu yang tertinggal. Kalau dibilang ideal, nggak akan ideal karena kita negaranya besar. Makanya kenapa kita masih negara berkembang. Kalau kita sekecil Brunei, iya maju, dihidupin kita sama pemerintahnya. Karena negara kita luas, besar, itu salah satu pengaruh kenapa nggak maju gitu. Beda cerita kalau kayak Amerika itu kan dia dibagi-bagi tuh negaranya. Ya kan ada perdana menteri, sedangkan kita terpusat sama satu presiden aja. Kita nggak punya perdana menteri, kita nggak punya pimpinan wilayah selain tertinggi setelah presiden kan gubernur. Jadi nggak ada yang ideal, nggak ada yang jadi ideal. Pasti belum naik ada turun. pemerintah yang menurut kakak ideal itu belum ada. Mungkin sekarang lagi dicoba, tapi kan kita nggak pernah tahu evaluasi karena masa jabatan ya. masa jabatan kan cuma 5 tahun. Kita evaluasi setelah 5 tahun, entah yang programnya tahun ini MBG lah, yang koperasi merah putih lah. Tapi nggak ada yang ideal. Nggak ada. Nggak, sejauh ini nggak ada yang ideal. Eh, Tadi ya luas wilayah itu yang ketinggalan. oh berarti karena ketertinggalan luas wilayah yang ngebuat di zaman sekarang itu di zaman pemerintahan itu belum ideal, jadi Iya. belum ada yang menurut kakak Iya. paling ideal. Iya.
Di Pulau Jawa pendidikan semakin maju, di timur belum tentu. Kayak pendidikan sendiri pun kayak belum Iya, rata kan. benar. Aku kuliah pendidikan jadi kayak ngerasa, iya di Pulau Jawa maju, tapi nggak relate wilayah lain, di wilayah lain nggak relate. Berarti untuk pemerintah sendiri menurut kakak itu belum ada yang ideal. Iya, benar. Terus kalau untuk yang menurut kakak di zaman pemerintahan itu, kakak ngerasa impact-nya itu ada itu di zaman pemerintahan siapa? Kayak kakak ngerasain di zaman pemerintahan ini emang gak ada yang ideal, tapi kakak ngerasa ada suatu hal yang kakak ngerasa kayaknya ini ada enaknya juga di pemerintahan ini. Oh enggak, makin Nggak ada. ribet. Berarti nggak ada. Iya, makin ribet. Karena aku ngerasain pemerintahan itu kan dari zaman 2002 SBY, tapi kan SD ya, nggak terlalu SBY. nggak terlalu paham lah ya namanya anak SD SMP. Terus SMA zamannya Pak Jokowi. Pak Jokowi 2 periode. Kuliah masih Pak Jokowi sampai ke makin aneh. Jadi kayak Iya. nggak ada kemajuan. Iya, dari makin pemerintahan ya? makin dipersulit untuk lapangan pekerjaan, terlebih di ranah pendidikan ya. Pendidikan. Catat. Aku lulusan pendidikan. Sulit banget mau jadi guru karena harus ada sertifikasi IPTJ. Sedangkan kalau kemarin magang ya namanya di sekolah itu, ternyata yang jadi guru SD di situ, yang jadi PNS di situ, dia bukan PGSD. Jadi kayak Nggak sesuai ini ya, kualifikasi. dia nggak ini. Dari situ aja udah aneh. Kenapa makin dipersulit untuk kamu yang memang sejalan dengan pendidikan? Makanya aku milih kerja sebagai anak. Nah, dari pendidikannya pun ngaco. Apalagi kemarin ternyata ketahuan korupsi, itu juga nggak bisa dilakukan dari Indonesia. Jadi kayak sistem untuk pekerjaannya sendiri tuh untuk kualifikasi dari orang-orangnya tuh kayak kurang gitu ya. Benar. Pokoknya habitnya di Indonesia itu kan korupsi, nepotisme. Itu nggak hilang Sampai sekarang ya, bahkan dari dulu. Dan itu sih salah satu penghambatnya juga dari segi ekonomi pendidikan dan lain-lain, itu salah satu penghambatnya. Nggak ada Gak ada yang ideal, oke. Semua plus minus lah ya. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Bener, ada kelebihan ada kekurangan, tapi kalau untuk bikin ideal nggak, benerin dulu yang 11 ini. Bahkan sampai dari dulu sampai sekarang pun kayak masih kayak gitu Kita aja konflik sama warga negara sendiri. Kalau di Pulau Jawa makin maju, di timur nggak makin maju. Nggak makin maju. Di sana dulu dibesarin gitu. Harusnya Gimana cara kayak, mendatangkan warga di sana gitu. jadi harusnya kayak sama rata lah, tapi Iya. sampai sekarang enggak. Ya. Dari transportasi pun masih sama. Kira-kira kakak punya nggak sih suatu karakter untuk para pejabat yang menurut kakak itu ideal banget, atau karakter yang kakak suka untuk pejabat Indonesia yang bisa membawa masyarakat Indonesia itu jadi lebih baik? Ada nggak? Soeharto. Walaupun bos, tapi dia bisa mengendalikan negaranya. Tapi ada nggak sih panggil juga gitu, supaya dia kita bisa mengendalikan negara. Kalau nggak sih, ya nepotismenya kuat banget di zaman beliau. Walaupun aku belum lahir, tapi Dia bisa mengendalikan negaranya, tapi nepotismenya masih kuat. betul. Jadi ada plus minusnya sendiri ya. Iya. Terus Terus ada lagi nggak? di zaman dia juga kita memerdekakan Timur. Tapi walaupun akhirnya lepas, karena mereka nggak bisa dipaksain untuk bergabung. Cuma aku lebih suka karakternya dia, nggak ada kejahatan di zaman dia gitu. Kalau ada pendengar sejarah yang di Tanah Abang, yang preman, Bukan Soeharto banyak itu ya? yang preman Bertato di pasar. itu dihilangkan, yang bertato apa ya? Karena dia bilang kriminal. Terus hilangin sama baju. Tapi bukannya di zaman Soeharto itu malah lebih banyak ini ya, orang-orang yang hilang karena dia nggak pemikiran sama Soeharto. Ya, itu Tapi makanya- kenapa kakak malah lebih suka karakternya Soeharto? Karena dia mampu mengendalikan negaranya, jadi orang-orang harus ngikutin dia. Jadi orang-orang harus ngikutin dia, nggak bisa kehilangan yang Jadi kakak lebih suka karakternya karena bisa mengendalikan negaranya, tapi untuk yang lainnya itu kakak kurang. ya tadi aku bilang nggak ada yang ideal, nggak ada yang sempurna.
Tapi setiap pemimpin punya plus minusnya masing-masing ya. Ada plus minusnya sendiri. Cuma aku suka zamannya dia aja kan. Oke. Terus Di zamannya dia nggak ada yang kebanggaan, nggak ada yang merasa terancam hidupnya mungkin gitu. Kalau udah zaman sekarang kayaknya apa udah serba digital dia nggak mau ngobrol lagi. nah, itu dia. Kira-kira untuk di zaman sekarang sendiri, menurut kakak udah ideal atau belum untuk kehidupannya di Indonesia? Spesifikasi Indonesianya enggak, belum. Berarti benar-benar belum untuk Belum. secara spesifik di Indonesia itu Belum, sendiri. Indonesia tadi negaranya luas. Kalau dari pemimpinnya setingkat gubernur, camat, lurah itu amanah mungkin bisa, tapi kan enggak belum. Banyak kan kasus-kasus yang ternyata terangkap, mafia-mafia yang ternyata dilindungin sama pemerintahan polisi-polisi. ya, dengan aparat-aparatnya yang harus melindungi ini juga nggak ada nih ya. Jadi untuk sistem pemerintahannya di Indonesia itu juga masih kurang ya. Bukan kurang, namanya pemimpin Kayak pasti iya. punya tekanan kerjanya masing-masing gitu ya. Ditambah dia presiden itu kelihatannya wah terpilih, tapi dia punya tekanan hidup, tekanan dipilih atas bawah yang harus Dia pegang. dan ini memang harus dia. Dan kalau dibilang jadi presiden buat kita, oh ya pasti lu bisa dari partai, lu pasti dikendalikan sama pemegang partai. Itu udah jadi rahasia umum. Jadi kayak kalau misalkan ada pemimpin yang diktator malah lebih bagus karena lu nggak dikendalikan sama partai lu gitu. Tapi gak bagusnya Kenapa? kalau diktator jadi kita nggak bergerak bebas. Kalau kayak Korea Utara kan dia masih Masih tuh diktator warganya nggak bergerak bebas, dia produk Masih dibatasi. iya wajib pakai produk luar negeri, negara-negara musuhnya nggak boleh dikasih kebebasan bernegaranya dia nggak, tapi aman. Iya, benar. Ini pas kita sendiri kalau dibilang ideal nggak ada yang ideal. Jadi ada setiap negara pasti ada plus minus. Nggak ada yang ideal. Oke. Terus setelah melihat segala kehidupan yang ada di Indonesia ini yang udah kakak alamin, kakak tuh masih optimis gak sih kalau Indonesia itu kedepannya bakal lebih baik, atau malah kakak kayak Indonesia bakal kayak gini-gini aja deh? Bisa dijelasin nggak kenapa kakak milih di antara kedua, di salah satu kedua itu? Kakak tetap seperti ini. Kakak tetap optimis kalau Indonesia tuh bakal terus kayak gini aja, nggak ada perubahan. Iya, Indonesia cemas bukan Indonesia emas. Kenapa? Ya lagi, boleh dikasih tahu nggak alasannya kenapa kakak optimis dengan hal itu? Lagi viral nih pelecehan. Iya, benar. Kan menyudutkan perempuan yang seharusnya bisa dilindungi. Jadi keturunan dia sama ya? Itu pun terjadi di Pulau Jawa, di kampus ternama, di prodi ternama. Jadi kayak Kan cuma mau nanya nih deh, akan terus seperti ini kan kalau kita pemikiran sebenarnya dia ya berdua. Jadi Kamu dari ada luas salah wilayah, satu dari video. pemikiran seseorang, dari cara Ada calon terima anak nggak pun di video? kelihatan gitu bagaimana anak dididik harus menghormati perempuan gitu. Itu mereka yang melecehkan itu nggak sadar terlebih perempuan, harusnya mereka kan bisa mikir ke situ. Bahkan korbannya tuh malah banyak. Iya, ada pelakunya. Ya, orang yang malah kerana hal yang harusnya menolak tapi malah Infonya amat anak ya. pejabat, dilindungi sama ibunya yang notabene perempuan bukan laki-laki. Ini kalau negara yang masih dengan orang-orang kayak gitu nggak akan ideal, nggak akan susah untuk maju, dan ya udah kehidupannya biasa-biasa aja kayak selayaknya aja. Bagaimana yang terjadi di wilayah tersebut aja. Terus ada nggak sih tantangan kakak selama tinggal di Indonesia ini? Ada nggak tantangan yang kakak alami selama kakak tinggal di Indonesia? Itu ya gak jauh-jauh dari nyari pekerjaan Nyari kerjaan. Karena yang dijanjikannya itu nggak dikasih lapangan tapi malah nggak ada sampai sekarang ya. ditutupi oleh nepotisme. Tapi tuh menurut kakak dari zaman dulu sampai sekarang untuk lapangan pekerjaan sendiri masih tetap sama nggak sih? Tetap banyak pengangguran. Sebenarnya lapangan pekerjaannya banyak, cuman bagaimana menggapainya itu tuh agak susah ya. Itu karena udah biasa nepotisme tadi gitu, orang dalam nggak usaha sendiri, yang penting kerja, nggak pakai skill, jadi agak susah.
Terus kakak bisa jelasin nggak apa sih bedanya kehidupan kakak dulu sebelum bekerja dengan sekarang setelah bekerja? Aku kerja setelah lulus, jadi kalau dibilang kehidupan sebelum bekerja sama setelah bekerja aku nggak tahu. Nggak tahu. Aku nggak nganggur. Oke. Jadi kayak lulus kuliah, aku langsung kerja. Atau mungkin dari kehidupan seseorang. ya, atau kakak waktu dulu pas kecil kehidupannya kayak gini, terus sekarang malah kayak gini gitu, kayak udah sesuai apa yang udah diekspektasikan gitu. Ini pacar kamu? Pacar kamu? Apa nih bang? Iya sih. Gak ada. Nggak ada. Dan itu sama aja kayak Iya udah. Dulu sampai sekarang. layaknya berjalan di aja gitu. Tapi kalau misalkan dibayangin setelah lulus nggak ada kerja, kayaknya enggak. Atau nganggur itu agak gimana gitu. Ini ada bingung juga. Kan kalau karena udah kerja jadi kegiatan. jadi waktu sebelumnya kayak ya udah gitu. Yang ngejalanin aja tugas Ngejalanin aja, kayak biasa. Ini semester 8 kan cuma skripsi tuh. Itu tuh berasa banget tuh kayak orang nganggur. Jadi kayak kuliah nggak ada, cuma skripsian. Bangun tidur bangun tidur. Kalau di kehidupan sosial kakak sendiri ada bedanya nggak? Untuk kehidupan sosialnya? Enggak sih apa. Kalau Berarti tetap sama sih. iya itu kalau untuk sosial ke orang-orang tuh enggak Nggak ya ada temen secara signifikan nggak ada ya? temen nggak terlalu banyak. Lingkungan pertemanan aku nggak terlalu banyak, nggak terlalu luas. Yang gimana ya bilangnya, yang cukup aja. Iya, Iya, udah. kalau menurut aku nggak perlu diperluas. Nggak usah. Iya udah nggak usah. dilakuin. Iya bisa nggak mau banyak kalau emang nggak ada feedback baiknya. Terus menurut kakak untuk sistem pendidikan di Indonesia dulu sampai sekarang itu makin baik atau malah makin gak jelas? Karena kan sekarang lagi banyak banget tuh, lagi viral-viral untuk pendidikan di Indonesia sendiri tuh, dari kurikulumnya yang suka berubah-berubah, terus juga dari sistem masuk ke univ yang dipersulit. Itu menurut kakak gimana sih pendapat kakak? Kalau dari pendidikan, aku lebih seneng pakai yang kurikulum 2013. Itu udah jelas, itu udah lengkap. Kenapa ditambahin lagi merdeka? Mungkin itu minat bakat seseorang, tapi karena minimnya pengetahuan orang-orang di Indonesia, jadi kurikulum merdeka tuh kurang cocok. Ditambah kondisi ekonomi yang nggak setara setiap orang, jadinya anaknya suka bola, Kesenjangan. tapi orang tuanya Pengennya- guru harian lepas Iya. yang nggak menentu setiap bulan, gimana mau disekolahin bola, mungkin nggak ada. Jadi makanya kurikulum 2013 itu udah paling bagus lah. paling cocok gitu, karena dari perubahan kurikulum itu kan ada evaluasi Dan kepentingannya sendiri ya. ya. Aku ngerasain KTSP, terus naik ke 13. Iya, ke 13 posisi. Kalau merdeka aku nggak ngerasain, belum ngerasain. Aku ngerasainnya waktu magang di sekolah. Iya. Jadi kayak harusnya mungkin tujuannya biar siswa lebih aktif, tapi enggak. Tapi malah nggak ada Nggak cocok. impact yang secara bagus untuk dirasakan ya. Jadi nggak cocok, kurang cocok untuk di kondisi ekonomi yang Nggak stabil. Jadi emang udah paling bagus kurikulum 13. Terus untuk kurikulum selanjutnya malah ngebuat kesenjangan antara siswa-siswanya sendiri. Iya. Terus kalau universitas, ya namanya universitas ya akreditasi, makanya kenapa dia terus makin lebih sulit ya itu biar gampang nolak dari jalur undangan. Nggak ada yang salah pilih yang penting diterima. Itu yang ngadopin yang penting kuliah di kampus terdekat. Prodinya nggak bisa, kalau lulus nggak bisa kerja nantinya. Makanya kenapa lagi Perketat setiap tahunnya ya. biar yang memang harusnya di situ. Oke. Dan terakhir sebagai penutupan, harapan kakak untuk pemerintah Indonesia ke depannya itu seperti apa? Aduh apa ya? Untuk pemerintah Indonesia ke depannya. Gue nggak terlalu ngikutin. Atau mungkin kakak berharap kalau pemerintah Indonesia itu untuk sistem
dari segi Oh, pajaknya jangan gede-gede Pak. Aduh Pak, Oh, sakit ya. banget Pak. Kerja dari pagi sampai malam. Pajaknya gede banget. Kok THR dipotong sih Pak pajaknya Pak? Jangan dong. THR pertama saya ini. berarti untuk Gitu aja untuk sih. pajak. Oke. Gitu aja. Oke, untuk Kadia, terima kasih untuk udah mau diwawancara. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Kasih dah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.